Mulai. Selamat pagi, Abi. Pagi, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Pak. Masih semangat? Masih, Pak. Sebelum kita ke materi, kita presentasi dulu ya. Baik, Pak. Mungkin ada yang tidak hadir. Ayo semua, Pak. Tingkatkan semua kehadirannya. Iya, Pak. Nah, pada pagi hari ini kita akan menjelaskan berkaitan tentang sosiologi. Ada yang pernah dengar kata sosiologi? Belum, Pak. Oke, kita akan menjelaskan pengertian tentang sosiologi. Pengertian sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur, proses, dan perubahan sosial. Nah, di sini kita akan menjelaskan definisi sosiologi dari 4 tokoh besar. Yang pertama itu Auguste Comte tahun 1838, di mana bapak sosiologi yang pertama kali menciptakan istilah ini. Ia menekankan pentingnya metode ilmiah, di mana observasi dan eksperimen dalam mengkaji masyarakat bukan sekedar spekulasi filsafat. Nah, yang kedua itu Max Weber, di mana memperkenalkan konsep atau pemahaman mendalam, yaitu sosiologi harus memahami makna di balik tindakan sosial seseorang. Nah, bukan hanya mengamati perilaku luar. Yang ketiga itu Emil Durkheim, di mana menekankan fakta sosial, yaitu norma, nilai, dan aturan yang bersifat eksternal dan memaksa individu untuk patuh terlepas dari keinginan pribadi. Nah, yang keempat itu Karl Marx, di mana menekankan masyarakat dari sudut konflik, yaitu kelas antara kaum borjus atau pemilik modal dan proletariat yaitu buruh, dan di mana ekonomi menjadi penggerak utama untuk perubahan sosial masyarakat. Nah, yang ketiga itu berkaitan tentang objek kajian dan ciri sosiologi. Yang pertama itu objek kajian, di mana sosiologi meliputi yang pertama itu individu dalam masyarakat, kelompok sosial, lembaga sosial, interaksi antara manusia, serta perubahan dan struktur sosial. Nah, di sini artinya sosiologi tidak hanya mengkaji individu secara sosialisasi, melainkan manusia dalam konteks berhubungan dengan orang lain. Nah, yang berikutnya itu ciri-ciri sosiologi. Ada yang tahu ciri-ciri dari sosiologi? Tidak tahu, kami tidak tahu. Yang pertama itu empiris. Nah, empiris ini didasarkan pada pengamatan dan fakta nyata, bukan asumsi semata. Yang kedua itu teoritis. Nah, teoritis ini hasil pengamatan disusun menjadi teori yang sistematis dan logis. Yang ketiga itu kumulatif. Ilmu sosiologi terus berkembang yang mencakup teori baru dibangun di atas. Ilmu sosiologi terus dikembang. Nah, teori baru ini dibangun atas teori sebelumnya. Yang keempat itu non-etis, di mana sosiologi tidak menghakimi apakah suatu perilaku baik atau buruk, tetapi menjelaskannya secara objektif dan analitis. Yang berikutnya itu berkaitan tentang interaksi sosial. Interaksi sosial ini adalah fondasi kehidupan bermasyarakat. Syarat utama agar interaksi terjadi. Yang pertama itu kontak sosial, di mana bisa langsung atau tatap muka, atau tidak langsung, atau via telepon atau melalui media sosial. Yang kedua itu komunikasi, di mana proses penyampaian pesan dan penafsiran makna. Tanpa komunikasi, kontak tidak menghasilkan interaksi yang bermakna. Bentuk interaksi sosial terbagi menjadi dua. Yang pertama itu asosiatif, di mana mengarah pada persatuan, kerjasama
akomodasi, di mana menyelesaikan konflik, aspirasi atau perubahan budaya, dan aktualisasi atau perpaduan budaya menghasilkan budaya baru. Berikutnya itu dia sosiatif, di mana mengarah pada perpecahan. Nah, di sini persaingan atau bersaing meraih tujuan, kontroversi atau ketidakpastian sikap dan pertentangan atau konflik. Yang berikutnya itu nilai dan norma sosial. Yang pertama itu nilai sosial adalah tolak ukur yang dipegang masyarakat tentang apa yang dianggap baik, benar, dan tidak. Yang kedua itu nilai material, di mana benda fisik berwujud, yaitu uang, tanah, atau properti. Yang ketiga itu nilai vital. Nilai vital ini yaitu sesuatu yang berguna untuk melaksanakan aktivitas atau kendaraan atau peralatan. Yang berikutnya itu nilai keharmonian, di mana kebenaran, keindahan, moralitas, dan nilai agama. Norma sosialnya itu adalah aturan yang disertai sanksi, tindakan perbuatannya bertingkat dari yang paling lemah ke paling yang kuat. Dari tingkatan ini, yang pertama itu cara atau Agus, di mana aturan longgar atau pelanggarannya hanya diejek ringan. Yang kedua itu kebiasaan, di mana lebih meningkat atau pelanggarannya mendapat teguran sosial. Yang keempat itu adat istiadat, di mana paling kuat melanggar dan berujung hukum adat atau pengusahaan total. Yang berikut itu stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial ini adalah pelapisan masyarakat berdasarkan kriteria tertentu. Divisualisasikan sebagai primari dan dengan 3 lapisan. Yang pertama itu kelas atas. Di kelas atas ini jumlahnya sedikit, memiliki kekuasaan dan kekayaan terbesar. Yang kedua itu kelas menengah, di mana kelompok terbesar dan menggerak ekonomi masyarakat. Yang ketiga itu kelas bawah, di mana jumlah paling banyak dan dengan akses sumber daya yang paling terbatas. Yang berikutnya itu perubahan sosial, di mana perubahan sosial ini adalah transformasi pola pikir, perilaku, dan struktur masyarakat dari waktu ke waktu. Yang pertama, faktor pendorong, di mana kontak dengan budaya lain, sistem pendidikan yang maju, sikap terbuka terhadap hal baru, toleransi terhadap perbedaan, dan keterbukaan lapisan masyarakat. Yang kedua, faktor penghambat, di mana isolasi dari masyarakat lain, sikap tradisional yang kaku, dan tersangka terhadap hal asing. Yang terakhir yaitu berkaitan dengan masalah sosial. Masalah sosial ini muncul ketika kondisi di masyarakat bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku. Nah, norma yang berlaku ini antara lain yaitu kemiskinan, di mana akar dari masalah sosial disebabkan pengangguran dan rendahnya akses pendidikan. Yang kedua itu kriminalitas, di mana tindakan melanggar hukum yang sering bersumber dari tekanan ekonomi dan lemahnya kontrol keluarga. Yang ketiga, kenakalan remaja, di mana perilaku menyimpang akibat kekurangan pengawasan dan pengaruh lingkungan negatif.
Baik, yang terakhir yaitu kesenjangan sosial, di mana perbedaan mencolok dalam akses sumber daya yang memicu ketidakadilan dan konflik vertikal. Nah, baik adik-adik, dalam materi kita hari ini yang berkaitan tentang sosiologi, sebelum kita menutup mata pelajaran kita hari ini, saya ingin bertanya dulu berkaitan tentang materi kita hari ini. Apa tadi yang dimaksud dengan sosiologi? Apa ini? Jadi adik-adik, apa tadi itu sosiologi? Ilmu yang mempelajari tentang struktur proses dan perubahan, Pak. Oke, bagus. Berarti kalian sudah mengerti dengan penjelasan kita hari ini ya. Iya, Pak. Jadi materi kita hari ini cukup sampai sini. Kita ketemu lagi ke minggu depan ya. Baik, Pak. Sekian untuk hari ini. Terima kasih, Pak.